Asep duduk di kursi sopir truknya yang sudah tua, tangan kanannya memegang rokok yang tinggal separuh. Asap putih mengepul keluar dari mulutnya, bercampur dengan udara malam yang dingin menyelinap lewat jendela yang ia buka sedikit. Di depannya, dashboard truk itu penuh coretan dan debu tebal, tapi mesinnya masih bisa diandalkan. Malam ini ia harus antar muatan ke Bandung lewat tol Cipularang. Pekerjaan biasa sudah puluhan kali ia lakukan tanpa masalah. Tapi kali ini beda. Sari, adiknya yang berusia 25 tahun, duduk di kursi penumpang, matanya merah seperti habis menangis lama. "Aku ikut, Kang. Aku mau ke KM 91, kata Sari tadi sore di rumah mereka di Cianjur. Nada suaranya tegas, tapi ada getar kecil di ujung kalimatnya, seperti menahan sesuatu. Asep cuma menghela napas. Panjang waktu itu, KM 91. Tempat sialan yang selalu jadi bahan cerita orang-orang di kampung. Setahun lalu, tunangan Sari mati di sana, motornya ringsek tertabrak truk di tengah kabut tebal. Polisi bilang itu kecelakaan biasa, tapi Sari tak percaya. Ia yakin ada sesuatu di balik itu. Katanya, ia sering mimpi tunangannya muncul, minta didatangi di KM 91. Asep tak suka dengar cerita begitu. Baginya, itu omong kosong orang takut gelap. Tapi melihat wajah Sari yang pucat dan mata yang memohon, ia tak tega bilang tidak. "Jangan macam-macam di jalan, ya," ujar Asep sambil memutar kunci kontak. Mesin diesel truk itu berderum keras, mengisi keheningan malam di garasi kecil mereka yang penuh karung dan ban bekas. Sari cuma mengangguk pelan, tangannya memegang tas kain kecil yang ia bawa dari tadi. Asep tak tahu apa isinya. Mungkin baju ganti, mungkin foto tunangannya yang sudah jadi kenangan. Ia tak mau tanya. Biar saja, pikirnya. Yang penting perjalanan ini cepat selesai dan Sari pulang dengan tenang. Mereka berangkat jam 11 malam. Jalanan Cianjur sudah sepi, hanya sesekali lampu motor lelet yang menyelinap di kegelapan. Asep menyetel radio, cari stasiun yang masih nyala supaya tak terlalu sunyi. Suara penyiar malam membacakan berita lokal tentang harga beras naik, tapi tiba-tiba suaranya putus. Statis menggantikan lalu mati total. Asep memukul-mukul radio itu dengan tangan kirinya, tapi tak ada hasil. "Rusak lagi barang murahan ini," gerutunya kesal. Sari menoleh ke jendela, matanya kosong menatap sawah yang mulai berganti jadi pagar beton tol. "Kang, pernah nggak sih ngerasa aneh di KM 91? Tanyanya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh derum mesin. Asep menarik napas dalam-dalam. Pertanyaan itu seperti pisau kecil yang mengorek luka lama. Ibunya. Kecelakaan di KM 91 waktu ia masih kecil, duduk di kursi yang sama dengan Sari. Sekarang, ia ingat lampu truk yang menyilaukan, suara ibunya teriak, lalu tiba-tiba gelap. Tapi ia tak mau cerita, tak mau ingat. Nggak ada yang aneh, cuma tol biasa. "Jangan mikir macam-macam," jawabnya ketus, matanya fokus ke jalan. Sari tak membalas, tapi Asep tahu adiknya tak puas dengan jawaban itu. Truk mereka masuk gerbang tol, lampu kuning di atas menyala redup seperti lilin yang hampir habis. Angin malam makin dingin, menyelinap lewat celah-celah jendela truk yang sudah reyot. Asep menyalakan lampu jauh, sorotnya memotong kegelapan di depan. Di kejauhan, tanda kilometer mulai terlihat di pinggir jalan. 85, 86, 87. Jantungnya sedikit bergetar, tapi ia buru-buru tepis perasaan itu. Ini cuma perjalanan biasa, katanya dalam hati, berulang kali seperti mantra. Tapi di dalam truk, suasana tak biasa. Radio yang tadi mati tiba-tiba menyala lagi. Bukan suara penyiar, bukan lagu dangdut yang biasa ia dengar. Hanya bisikan halus, seperti orang berbicara dari jauh, tapi tak jelas apa yang dikatakan. Asep menoleh ke Sari, berharap adiknya main-main dengan tombol. Tapi Sari cuma diam.
Tangannya mencengkeram tas kain itu lebih erat. Matanya membelalak menatap dashboard. "Matikan radio itu," ujar Asep, suaranya agak serak. Tak bisa sembunyikan rasa tak nyaman yang mulai merayap di dadanya. Sari menggeleng pelan, wajahnya pucat. "Aku nggak nyalain, Kang." Asep memandang. Dashboard dengan cepat. Tombol radionya memang dalam posisi mati. Tapi bisikan itu terus terdengar. Samar tapi jelas, seperti ada orang ketiga di dalam truk. Jantungnya kini berdetak lebih kencang, tangannya sedikit gemetar di setir. Ia tekan pedal gas lebih dalam, berharap cepat lewati KM 91 malam ini. Tanda kilometer di pinggir jalan bertambah, 88, 89. Sebentar lagi pikirnya, tapi bisikan itu tak berhenti, malah makin keras. Di luar, angin malam berubah, jadi desis pelan, seperti ada yang bernapas. Di dekat jendela, Asep tak berani menoleh. Ia cuma pegang setir lebih erat, berdoa dalam hati agar malam ini tak jadi malam terakhirnya di tol ini. Truk Asep melaju steady di tol Cipularang. Lampu depannya menusuk kegelapan yang semakin pekat. Tanda kilometer di pinggir jalan sudah menunjukkan angka 90. Sebentar lagi KM 91, tempat yang bikin bulu kuduknya berdiri meski ia tak mau ngaku. Di dalam kabin suasana tegang. Bisikan dari radio tadi sudah reda, tapi hening yang menggantikannya malah terasa lebih berat. Sari duduk kaku di kursi penumpang. Tangannya masih mencengkeram tas kain kecil itu seperti takut lepas. "Kang, lihat tuh," ujar Sari tiba-tiba. Suaranya pelan tapi ada nada takut di dalamnya. Ia menunjuk ke depan, ke arah jalan yang mulai diselimuti kabut putih. Asep menyipitkan mata. Benar, kabut tebal mulai muncul dari entah mana. Padahal tadi, malam masih cerah, tak ada tanda-tanda cuaca buruk. Sorot lampu truknya yang biasanya bisa tembus jauh kini cuma mentok beberapa meter. Ia turunkan kecepatan. Tangannya otomatis mencari tuas wiper meski tahu itu tak akan membantu. "Cuaca jelek," gumamnya, berusaha tenang, tapi suaranya sedikit bergetar. Sari tak menjawab. Ia menatap kabut itu, matanya membelalak seperti melihat sesuatu yang Asep tak bisa lihat. "Ini nggak biasa, Kang. Aku pernah baca, kabut di KM 91 itu tanda buruk," katanya, nadanya serius. Asep mendengus pura-pura tak peduli. "Jangan mulai lagi sama cerita-cerita kampung itu. Kabut ya kabut, biasa di tol." Tapi dalam hati ia tahu ini tak wajar. Ia sudah puluhan kali lelet jalur ini, dan kabut setebal ini tak pernah muncul tiba-tiba begitu. Truk melaju pelan, suara ban bergesekan dengan aspal jadi satu-satunya bunyi yang jelas. Di luar, kabut semakin pekat, seperti dinding putih yang menutup semua sisi. Asep nyalakan lampu kabut di sisi truk, tapi cahayanya malah memantul balik, bikin matanya silau. Ia coba buka jendela sedikit, berharap udara segar bisa bantu pikirannya. Tenang, tapi yang masuk malah bau aneh, samar tapi menusuk, seperti bunga yang sudah layu. "Kang, tutup jendelanya," pinta Sari cepat. Wajahnya makin pucat. "Aku nggak suka baunya." Asep menoleh ke adiknya, bingung. "Bau apa?" "Ini cuma udara malam." Tapi ia tarik napas dalam-dalam dan benar ada aroma yang tak biasa, manis tapi bikin mual. Ia buru-buru tutup jendela, tangannya sedikit gemetar. Sari membungkuk, membuka tas kainnya dengan gerakan cepat. Ia keluarkan buku kecil, sampulnya sudah lusuh. "Aku baca di sini," katanya sambil membuka halaman yang sudah ditandai lipatan. Katanya kalau ada kabut tebal sama bau bunga di KM 91, itu artinya ada yang nunggu di sana. Asep melirik buku itu. Sekilas tulisannya kecil-kecil, penuh coretan tangan. "Buku apa itu?" "Jangan bawa-bawa bacaan aneh ke truk aku," bentaknya, tapi matanya tak bisa lepas dari jalan. Kabutnya sekarang benar-benar menutup semua, bahkan garis pembatas tol tak lagi kelihatan. "Ini cerita orang tua di kampung, Kang. Mereka bilang, KM 91 itu tempatnya arwah yang nggak tenang," lanjut Sari, suaranya makin pelan.
Dan bau bunga itu katanya tanda dia datang. Siapa? Tanya Asep. Tak bisa sembunyikan rasa penasaran meski nada suaranya masih ketus. Sari menatapnya, matanya gelap. Makhluk yang suka panggil orang lelet kabut. Namanya Nyi apa gitu aku lupa. Ia balik lagi ke bukunya, cari halaman yang tepat. Asep tak jawab. Ia tahu cerita itu. Nyi Blorong, makhluk yang katanya suka muncul di tempat sepi, panggil orang dengan bau bunga dan kabut tebal. Tapi ia tak mau percaya. Itu cuma dongeng, pikirnya, sambil pegang setir lebih erat. Tapi kabut di depan matanya nyata, dan bau itu masih tersisa di hidungnya. Tiba-tiba ada bayangan gelap melintas di depan truk. Cepat sekali sampai Asep tak yakin itu beneran atau cuma matanya yang capek. Ia injak rem pelan, truk berhenti mendadak. Apa itu tadi? Tanyanya lebih ke diri sendiri. Sari menoleh ke depan, tangannya gemetar memegang buku. Kang, aku dengar suara, kayak orang ketawa kecil, bisiknya. Asep diam, dengarkan baik-baik. Benar, ada suara samar dari luar, seperti tawa perempuan. Yang jauh, dingin merayap di punggungnya. Ia nyalakan lampu jauh lagi, berharap bisa lihat apa yang ada di depan. Tapi kabut menelan semua cahaya, dan suara tawa itu hilang, diganti hening yang bikin telinga berdengung. Kang, kita udah deket Camp 91 kan? Tanya Sari, suaranya hampir tak terdengar. Asep lihat tanda di pinggir jalan samar di balik kabut. Sembintrum dilu ke-5. Ia tak jawab, cuma tekan gas lagi, berharap kabut ini cepat hilang. Tapi di dalam hati, ia tahu malam ini tak akan semudah yang ia harapkan. Truk Asep akhirnya sampai di tanda KM 991. Kabut masih tebal, menyelimuti jalan seperti selimut basah yang bikin susah napas. Lampu depan truk cuma bisa tembus beberapa meter. Sorotnya malah bikin bayangan aneh di dinding kabut. Asep pegang setir erat, matanya fokus ke depan, berusaha lihat garis pembatas tol yang sekarang hilang entah kemana. Sari duduk diam di samping. Buku kecilnya masih di pangkuan. Jari-jarinya kaku memegang sampul lusuh itu. Tiba-tiba, mesin truk bergetar keras. Suara diesel yang biasanya stabil jadi tersendat seperti orang batuk parah. Asep tekan gas lebih dalam tapi truk malah melambat. Lalu mati total. Lampu dashboard berkedip-kedip, lalu padam. Kabin jadi gelap, cuma tersisa cahaya samar dari lampu luar yang mulai lelet. Apa ini? Gerutu Asep, tangannya buru-buru tarik kunci kontak. Ia putar lagi tapi tak ada reaksi. Mesin diam, seperti nyawanya dicabut mendadak. Sialan, mogok di sini. Sari menoleh ke kakaknya, wajahnya pucat seperti kertas bekas. Kang, ini nggak wajar. Mesinnya tadi baik-baik aja, katanya, suaranya gemetar. Asep tak jawab langsung. Ia buka pintu truk, turun ke aspal yang dingin, dan buka kap mesin dengan gerakan cepat. Uap panas menyembur keluar, bikin ia mundur selangkah. Ia pegang senter kecil dari saku jaketnya, nyalakan ke arah mesin. Semua kabel terlihat normal, tak ada yang putus atau meleleh. Bensin juga masih penuh, ia cek tadi sebelum berangkat. Tapi truk ini mati, dan ia tak tahu kenapa. Kang, cepat masuk, panggil Sari dari dalam kabin. Suaranya panik. Aku dengar sesuatu. Asep mendongak, matanya menyipit ke arah adiknya. Dengar apa? Jangan takut-takutin aku, bentaknya. Tapi ia buru-buru tutup kap mesin dan naik lagi ke truk. Pintu ditutup keras, bikin kabin bergoyang sedikit. Sari menunjuk ke radio yang tadi mati. Dengar sendiri, bisiknya. Asep diam, fokus ke suara. Benar, ada bunyi samar dari speaker radio yang sudah rusak itu. Bukan bisikan seperti sebelumnya, tapi tangisan perempuan. Pelan, seperti dari kejauhan, tapi jelas masuk ke telinga. Tangisnya patah-patah, seperti orang menahan sakit. Asep merinding. Bulu kuduknya berdiri. Ia tekan tombol radio berharap mati, tapi tangisan itu tetap ada. Ini suara dia, Kang, kata Sari. Matanya membelalak. Suara tunanganku, aku tahu banget. Asep menoleh tajam.
Jangan ngaco Sari, ini cuma radio rusak. Mungkin tangkap sinyal aneh. Tapi kata-katanya tak yakin dan ia tahu Sari bisa lihat itu dari wajahnya. Sari, penggeleng keras. Ini bukan sinyal, dia panggil aku. Dia bilang aku harus ke sini. Ia buka bukunya lagi, cari halaman yang tadi. Di sini tertulis, kalau ada suara tangis di KM 91, itu arwah yang terjebak. Asep tarik napas dalam, berusaha tenang. Sari, cukup, kita cuma mogok. Aku coba hidupin lagi mesinnya. Ia putar kunci kontak sekali lagi, tapi cuma bunyi klik kosong yang keluar. Lampu-lampu di dashboard mulai berkedip lagi, tapi kali ini lebih cepat, seperti ada yang mainin saklar. Lalu, dari luar ada bayangan hitam lelet di tepi jalan. Asep lihat sekilas lewat jendela samping, jantungnya langsung berdegup kencang. Sosok itu tinggi, rambutnya panjang menjuntai, tapi wajahnya tak kelihatan di balik kabut. Ia pegang senter, arahkan ke arah bayangan itu, tapi cahayanya malah mati mendadak. Sial, umpatnya, pukul. Senter itu ke tangannya tapi tetap tak nyala. Kang, itu apa? Tanya Sari, suaranya hampir tak terdengar. Ia geser duduk lebih dekat ke Asep, matanya tak lepas dari jendela. Asep tak jawab. Ia tahu sosok itu dari cerita neneknya dulu, Nyi Blorong. Makhluk yang katanya suka muncul di KM 91, panggil orang yang tersesat. Tapi ia tak mau bilang ke Sari. Cuma bayangan pohon bohongnya, tapi tangannya gemetar pegang setir. Tangisan dari radio tiba-tiba berhenti. Hening sejenak, lalu diganti bunyi ketukan pelan dari jendela samping. Sari, tokoh, teratur seperti ada yang minta masuk. Sari menjerit kecil mundur ke arah Asep sampai pundaknya menempel ke kakaknya. Kang, ada yang ketuk, teriaknya. Asep lihat ke jendela. Tak ada apa-apa di luar, cuman kabut putih yang bergoyang pelan. Tapi ketukan itu terus terdengar, sekarang lebih keras. Ia tarik napas, coba buka jendela sedikit, tapi tangannya dicegat Sari. Jangan Kang, jangan buka, pintanya, matanya penuh ketakutan. Asep berhenti, tangannya masih di gagang jendela. Ia tahu ini tak wajar. Truk mogok, tangisan, bayangan, ketukan, semua datang sekaligus di KM 91. Ia lihat ke Sari, adiknya yang sekarang gemetar hebat. Tenang, aku di sini, katanya. Berusaha kuat meski dadanya sesak. Di luar kabut mulai bergerak seperti ada angin yang tak terasa. Bayangan itu muncul lagi, lebih dekat sekarang, tepat di depan truk. Asep pegang kunci kontak lagi, putar mati-matian, tapi mesin tetap diam. Mereka terjebak dan malam ini baru mulai. Kabin truk terasa semakin dingin, meski jendela sudah tertutup rapat. Asep duduk kaku di kursi sopir, tangannya masih memegang kunci kontak yang tak berguna. Di luar, kabut bergoyang pelan, tapi bayangan hitam yang tadi muncul di depan truk sudah tak kelihatan lagi. Ketukan di jendela juga berhenti, meninggalkan hening yang bikin telinga berdengung. Sari duduk meringkuk di samping, pundaknya masih menempel ke Asep. Napasnya cepat seperti habis lari. Kang, kita nggak bisa diam gitu aja, ujar Sari, tiba-tiba suaranya serak. Ia luruskan badan, tangannya bergerak ke tas kain kecil yang tadi sempat jatuh ke lantai kabin. Asep menoleh, matanya menyipit. Mau apa kamu? Tanyanya, nada suaranya curiga. Ia lihat Sari buka tas itu dengan gerakan cepat, keluarkan benda-benda yang bikin jantungannya langsung naik. Di tangan Sari ada seikat bunga kecil, kering dan coklat, seperti sudah lama disimpan. Lalu ia tarik, keluar sebuah wadah kecil dari plastik. Isinya abu hitam yang baunya menyengat waktu tutupnya dibuka. Terakhir ia ambil sejumput nasi dari kantong plastik kecil, letakkan di atas buku lusuh yang tadi ia baca. Asep tahu benda-benda itu. Sesajen, barang yang biasa dipakai orang kampung buat panggil arwah atau halau makhluk gaib. Apa-apaan ini, Sari? Bentak Asep, tangannya langsung menarik lengan adiknya. Kamu bawa sesajen ke truk aku. Sari tarik tangannya balik, matanya membelalak penuh tekad. Aku harus coba, Kang.
tunanganku panggil aku. Aku dengar suaranya tadi. Dia minta aku datang ke sini, katanya. Suaranya campur aduk antara takut dan putus asa. Asep tarik napas dalam berusaha tahan amarah. Jangan ngaco, itu cuma suara radio. Kamu bawa barang begini malah bikin bahaya. Buang sekarang. Ia coba rebut bunga kering itu, tapi Sari pegang erat tak mau lepas. Kang, aku nggak bisa lupa dia. Setahun ini aku mimpi tiap malam. Dia bilang dia kesepian di sini, lanjut Sari, matanya mulai basah. Aku cuma mau bicara sama dia. Sekali lagi, aku bawa ini buat minta izin ke yang jaga tempat ini. Asep mendengus keras. Yang jaga tempat ini? Maksud kamu apa? Makhluk yang tadi ketuk jendela. Kamu gila, Sari. Ia lihat ke jendela setengah berharap bayangan itu tak muncul lagi. Tapi hati kecilnya tahu apa yang Sari bilang mungkin tak sepenuhnya salah. Sari tak peduli bentakan kakaknya. Ia letakkan bunga, abu dan nasi di dashboard truk, susun rapi seperti yang pernah ia lihat dari dukun di kampung. Aku baca di buku ini, katanya sambil buka halaman yang penuh coretan. Kalau mau bicara sama arwah di KM91, kita harus kasih sesuatu buat penjaganya. Kalau enggak, dia enggak akan izinin. Asep pegang kepalanya pusing campur kesal. Sari, ini bukan mainan. Kamu ngundang sesuatu yang kita nggak ngerti. Aku bilang buang sekarang. Ia coba ambil sesajen itu lagi, tapi Sari tahan dashboard dengan kedua tangan, matanya penuh air mata. Kang, tolong. Aku cuma mau dengar dia bilang apa-apa gitu. Aku janji, abis ini aku pulang sama kamu. Pinta Sari, suaranya memelas. Asep, diam, tatap adiknya lama. Ia tahu Sari keras kepala, tapi ini lain. Ada sesuatu di matanya, campuran sedih dan takut yang bikin ia tak tega. Kamu yakin ini aman? Tanyanya pelan, suaranya tak sekeras tadi. Sari angguk cepat. Aku ikut cara di buku. Kita cuma kasih sesajen, terus aku panggil dia. Nggak akan lama, jawabnya. Tangannya mulai susun bunga itu lebih rapi. Asep menghela napas, menyerah. 5 menit. Habis itu kita cari cara keluar dari sini, truk nyala atau enggak. Ia lihat keluar, kabut masih tebal tapi tak ada suara atau bayangan lagi. Mungkin ini cuma ide gila Sari, pikirnya. Tapi ia tak bisa lepas dari rasa tak enak di dadanya. Sari mulai bergerak. Ia ambil korek dari tasnya. Nyalakan api kecil di ujung bunga kering itu. Asap tipis naik, bau abu dan bunga bercampur jadi satu. Bikin kabin truk penuh aroma aneh. Ia tutup mata, mulutnya bergerak pelan, bisik sesuatu yang Asep tak dengar jelas. Mungkin doa, mungkin nama tunangannya. Lalu lampu dashboard yang tadi mati menyala lagi, tapi cuma setengah. Cahayanya kuning redup, bikin bayangan sesajen di kaca depan jadi aneh, seperti ada orang berdiri. Asep menelan ludah, matanya tak lepas dari Sari. Cepat Sari, aku nggak suka ini, desaknya. Sari tak jawab, matanya masih tertutup, bibirnya terus bergerak. Asap dari bunga kering makin tebal, melayang ke arah jendela. Lalu dari luar ada suara samar lagi, bukan ketukan, bukan tangisan, tapi langkah kaki pelan dan berat, seperti ada yang jalan di aspal dekat truk. Asep pegang pundak Sari, guncang pelan. Sari, udah! Teriaknya, tapi Sari tak berhenti. Asap sekarang penuh di kabin bikin Asep batuk. Langkah kaki itu makin dekat dan di kaca samping bayangan hitam muncul lagi, lebih jelas sekarang. Rambut panjang, tubuh kurus, tapi wajahnya masih tak terlihat. Asep tahu ini bukan tunangan Sari, ini sesuatu yang lain. Asap dari sesajen Sari masih menggantung di kabin truk, bikin udara sesak dan mata Asep perih. Bayangan hitam di kaca samping masih ada, diam seperti patung, rambutnya bergoyang pelan meski tak ada angin. Sari duduk kaku, matanya tertutup, bibirnya berhenti bergerak, tapi tangannya gemetar memegang buku lusuh itu. Asep pegang pundaknya lagi, guncang lebih keras. Sari, bangun, ini udah kelewatan. Teriaknya, suaranya pecah di tengah kepanikan. Sari buka mata perlahan, wajahnya kosong seperti orang baru bangun dari mimpi buruk. Kang,
Aku dengar dia, bisiknya, matanya tak fokus. Dia bilang aku harus keluar. Asep tak sempat jawab. Tiba-tiba dari luar truk ada suara ban mengerem keras, panjang dan tajam, seperti truk besar yang kehilangan kendali. Lalu benturan keras mengguncang udara, logam bertabrakan dengan logam bikin kaca truk bergetar. Asep loncat dari kursi, buka jendela sedikit dan coba lihat keluar. Kabut masih tebal, tapi di kejauhan ia lihat kilatan lampu merah dan kuning, lalu bayangan kendaraan terbalik di sisi jalan. Ada kecelakaan, ujar Asep, suaranya serak. Ia tarik napas, berusaha tenang, tapi jantungnya berdetak kencang. Sari, kita harus telepon bantuan. Sari tak gerak, matanya tertuju ke dashboard tempat sesajen masih berasap tipis. Ini bukan kecelakaan biasa, Kang, katanya pelan. Ini gara-gara aku. Asep mendengus, kesal campur takut. Jangan ngomong gitu. Ini cuma kabut, orang nggak bisa lihat jalan. Tapi sebelum ia selesai bicara, suara rem keras terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Lalu bunyi tabrakan lagi, lebih keras, bikin truk mereka bergoyang. Asep lihat ke kaca spion dan matanya membelalak. Di belakang ada truk kontainer besar. Lampunya menyala terang. Tapi tiba-tiba oleng menabrak pembatas tol, lalu terguling dengan bunyi yang bikin telinga sakit. Ya Tuhan, gumam Asep, tangannya buru-buru cari ponsel di saku jaket. Tapi layarnya cuma hitam, baterai mati padahal tadi penuh. Sial, ini kenapa? Sari bangkit dari kursi, matanya sekarang penuh ketakutan. Kang, lihat ke depan, teriaknya, tangannya menunjuk ke kaca depan. Asep menoleh cepat. Di depan truk, kabut sedikit membuka dan ia lihat mobil sedan putih melaju kencang dari arah berlawanan. Sopirnya tak kelihatan, tapi mobil itu tiba-tiba belok tajam, menabrak truk kecil yang muncul dari sisi lain. Benturannya keras, pecahan kaca berterbangan dan mobil itu terpental ke pinggir jalan, menabrak pohon besar yang tak terlihat sebelumnya. Api kecil mulai menyala di kap mobil, bikin kabut di sekitarnya jadi kuning. Ini gila, ujar Asep, tangannya gemetar pegang setir. Ia coba putar kunci kontak lagi, berharap truk hidup, tapi mesin tetap diam. Kita harus keluar, Sari, cari bantuan. Tapi Sari tak dengar. Ia buka pintu samping, turun ke aspal sebelum Asep sempat tahan. Sari, balik! Teriaknya, tapi adiknya sudah lari ke arah kabut menuju suara tabrakan tadi. Asep tak punya pilihan. Ia ambil senter mati dari dashboard, lompat turun dan ikut lari ke arah Sari. Aspal dingin di bawah sepatunya, penuh serpihan kaca dan oli yang licin. Ia lihat Sari berdiri di tengah jalan, matanya menatap reruntuhan mobil sedan yang sekarang terbakar kecil. Dia di sini, Kang, katanya, suaranya datar. Aku tahu dia panggil aku. Asep tarik lengan Sari keras. Kembali ke truk sekarang, ini nggak aman. Tapi sebelum ia bisa tarik Sari jauh, suara klakson panjang terdengar dari samping. Lampu truk besar menyelinap dari kabut, melaju cepat ke arah mereka. Asep dorong Sari ke sisi jalan, jatuh bareng ke rumput basah, dan truk itu lelet tepat di depan mereka, menabrak mobil sedan yang sudah hancur. Api meledak lebih besar, bikin udara panas menyengat wajah mereka. Asep bangkit, tarik Sari berdiri. Kamu lihat sendiri, ini kecelakaan, bukan arwah. Bentaknya, napasnya tersengal. Sari menggeleng, matanya tak lepas dari api. Bukan, Kang, ini gara-gara aku panggil dia. Dia bawa mereka semua ke sini, katanya. Tangannya menunjuk ke kabut yang sekarang penuh bayangan kendaraan lain. Oleng dan tabrakan satu persatu. Asep lihat ke sekitar. Benar, suara benturan tak berhenti. Dari kanan, kiri, depan, kendaraan bermunculan seperti ditarik ke KM 91. Ada motor yang jatuh, mobil yang terguling, truk yang hantam pembatas. Semua cepat, tak wajar, seperti ada yang atur. Ia tarik Sari lagi, coba lari balik ke truk, tapi kakinya tersandung sesuatu. Ia lihat ke bawah, ban, serep yang lepas dari salah satu kendaraan, berdarah di sisinya.
Kang lihat ke atas. Teriak Sari lagi, suaranya penuh horor. Asep mendongak. Di kaca spion truk mereka, bayangan hitam itu ada lagi, berdiri tepat di belakang kabin. Rambutnya panjang, tubuhnya kurus, dan kali ini ia lihat matanya, merah menyala, menatap lurus ke arah mereka. Asep tarik Sari lari, tak peduli kakinya sakit. "Jangan lihat, lari!" teriaknya. Mereka sampai di truk, masuk cepat dan Asep kunci pintu. Di luar suara tabrakan masih bergema, bercampur jeritan samar dari kejauhan. Bayangan itu masih di spion, tak gerak, tapi Asep tahu, ini baru permulaan. Asep duduk terengah-engah, di kursi sopir, tangannya masih gemetar memegang pintu truk yang baru ia kunci. Di luar, suara tabrakan mulai reda, tapi jeritan samar dan klakson panjang masih terdengar di kejauhan, bercampur bau asap dan bensin yang menyelinap lewat celah jendela. Sari meringkuk di kursi penumpang, wajahnya basah keringat. Matanya tak lepas dari kaca spion. Bayangan hitam itu masih ada di sana, berdiri diam di belakang truk, matanya merah menyala seperti lampu darurat yang rusak. "Kang, dia nggak pergi," bisik Sari. Suaranya kecil seperti takut didengar. Dia tahu aku panggil sesuatu. Asep tarik napas dalam, berusaha tenang meski dadanya sesak. "Sari, diam. Aku nggak mau dengar lagi soal panggilan itu," bentaknya pelan. Ia lihat ke spion, bayangan itu tak gerak, tapi rasanya seperti menatap lurus ke matanya. Ia buru-buru alihkan pandangan, tarik jaketnya lebih rapat ke tubuh. Dingin di kabin sekarang tak wajar, seperti masuk freezer. Tiba-tiba, ingatan lama menerobos masuk ke kepalanya, tajam dan tak diundang. Ia ingat malam itu bertahun-tahun lalu di KM 91. Ia masih kecil, mungkin 8 atau 9, duduk di kursi penumpang truk tua ibunya. Ibunya sopir, sama seperti dia sekarang, mata merah kelelahan tapi tetap pegang setir. Asep ingat ia merengek minta cepat sampai rumah. Tak peduli ibunya bilang capek. "Aku mau cepat, Bu, aku lapar," katanya waktu itu, suaranya manja dan egois. Lalu lampu truk dari arah berlawanan menyilaukan. Ibunya teriak, setir bergetar, dan semuanya gelap. Asep bangun di rumput pinggir tol, tangannya berdarah, ibunya tak ada di samping. Polisi bilang, truk mereka ditabrak. Ibunya mati di tempat. Asep tak pernah cerita ke siapapun, bahkan ke Sari, bahwa itu salahnya. Kalau ia tak memaksa ibunya nyetir malam itu, mungkin ibunya masih hidup. "Kang, kamu kenapa?" tanya Sari. Suaranya tarik Asep balik ke kabin truk. Wajahnya penuh tanya, matanya menatap kakaknya yang tiba-tiba diam. Asep geleng pelan, hapus keringat di dahinya. "Nggak apa-apa," jawabnya cepat, tapi suaranya serak. Ia tak mau Sari tahu. Tapi bayangan di spion itu seperti tahu. Matanya merah itu seperti bicara. "Aku ingat kamu." Sari luruskan duduk, tangannya pegang buku lusuh yang jatuh ke lantai tadi. "Kang, aku lihat sesuatu. Waktu kita di luar," katanya nadanya ragu. "Bukan tunanganku, aku lihat ibu." Asep menoleh tajam, jantungnya langsung berhenti sejenak. "Apa maksud kamu?" bentaknya, suaranya lebih keras dari yang ia mau. Sari tarik napas, matanya basah. "Waktu kita jatuh di rumput tadi, aku lihat ibu berdiri di tengah jalan. Baju putih, rambutnya basah, kayak habis kena hujan. Dia lihat aku, Kang, tapi enggak." Bicara ceritanya, tangannya gemetar. Asep geleng keras, tangannya menutup muka. "Jangan ngaco, Sari, ibu udah mati. Itu cuma bayangan kamu yang takut," katanya. Tapi kata-katanya kosong. Ia tahu ibunya mati di KM 91, dan mendengar Sari bilang begitu bikin ingatan tadi makin nyata. "Aku nggak bohong, Kang. Aku tahu itu ibu." "Dia kayak mau bilang sesuatu," lanjut Sari. Suaranya penuh keyakinan. "Mungkin dia terjebak di sini, sama kayak tunanganku." Asep tak jawab. Ia lihat ke spion lagi, dan bayangan itu masih ada, tapi sekarang lebih jelas. Bukan cuma rambut panjang dan mata merah.
Ia lihat gaun panjang, lusuh seperti baju ibunya waktu itu. Tapi wajahnya tak sama. Bukan ibunya. Ini makhluk lain dan Asep tahu namanya dari cerita nenek Nyi Blorong. "Kang, kamu lihat dia kan?" tanya Sari, suaranya penuh harap. "Itu ibu, aku yakin." Asep tarik napas dalam, berusaha kuat. "Bukan ibu, Sari. Itu sesuatu yang lain," katanya pelan. Tak mau bilang nama itu keras-keras. Tapi di dalam hati ia tak yakin. Bayangan itu terlalu mirip ibunya dan rasa bersalah yang ia kubur bertahun-tahun mulai naik ke permukaan. Di luar, kabut mulai tipis, tapi suara klakson dan benturan masih terdengar samar. Asep lihat ke Sari, adiknya yang sekarang menatapnya penuh tanya. "Kang, apa yang kamu sembunyiin soal ibu?" Tanyanya suaranya tegas meski kecil. Asep diam, matanya kembali ke spion. Bayangan itu tersenyum sekarang, giginya hitam dan tajam, tak lagi mirip ibunya. Ia tahu, malam ini tak cuma soal Sari dan tunangannya. Ada sesuatu yang tahu masa lalunya, dan itu menunggu di KM 91. "Sari, kita harus cari cara keluar dari sini," ujar Asep akhirnya, suaranya datar. Tapi di dalam ia tahu masa lalunya tak akan lepas begitu saja. Kabin truk terasa seperti kotak besi yang menyusut. Udaranya berat meski kabut di luar mulai tipis. Asep duduk kaku, matanya bolak-balik dari kaca spion ke Sari yang masih memegang buku lusuh itu. Bayangan di spion tadi, dengan senyum hitam dan mata merah sudah hilang, tapi rasa dingin di punggungnya tak pergi. Di luar suara klakson dan benturan reda diganti angin pelan yang bikin rumput pinggir tol bergoyang samar. "Kang, aku harus cari ibu," ujar Sari tiba-tiba. Tangannya buka pintu truk sebelum Asep sempat bereaksi. Ia lompat turun ke aspal, langkahnya cepat menuju kabut yang tersisa. "Sari, balik!" teriak Asep, buru-buru ikut turun. Kakinya mendarat di aspal yang masih licin oli, hampir tergelincir. Ia lihat Sari lari ke arah reruntuhan kecelakaan tadi. Bayangan mobil terbakar dan truk terguling yang sekarang cuma puing berasap. "Kamu, gila apa?" Ikut Sari tak dengar atau mungkin tak mau dengar. Ia berhenti di tengah jalan, matanya menatap ke kabut yang perlahan membuka seperti tirai. Asep kejar adiknya, tarik lengannya keras. "Kita balik ke truk sekarang," bentaknya, napasnya tersengal. Tapi Sari tarik tangannya balik, matanya penuh air mata. "Kang, aku lihat dia lagi. Ibu berdiri di sana," katanya. Tangannya menunjuk ke depan, ke arah pohon besar yang tadi ditabrak mobil sedan. Asep menoleh, matanya menyipit. Benar, ada sosok di bawah pohon itu, baju putih lusuh, rambut basah menjuntai. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu itu mirip ibunya, tapi ada yang salah. Sosok itu tak gerak, kepalanya miring aneh, seperti boneka rusak. "Itu bukan ibu." "Sari," ujarnya pelan, suaranya tegas meski tak yakin. Tiba-tiba sosok itu melangkah keluar dari bayangan pohon. Cahaya samar dari api reruntuhan menyentuhnya, dan Asep lihat wajahnya, bukan ibunya. Kulitnya pucat seperti kapur, matanya merah menyala, dan mulutnya tersenyum lebar penuh gigi hitam Nyi Blorong. Ia tahu itu dia, bukan ilusi biasa. Sosok itu melangkah lagi, kakinya tak menyentuh aspal, melayang pelan ke arah mereka. Sari mundur, tersandung, dan jatuh ke belakang. "Kang, itu bukan ibu," teriaknya, suaranya penuh horor. Asep tarik Sari berdiri, mundur perlahan. "Aku bilang apa tadi? Kita harus pergi," katanya, tapi kakinya terasa berat seperti ada yang tahan. Nyi Blorong berhenti beberapa meter di depan mereka, tangannya terangkat, jari-jarinya panjang dan bengkok seperti ranting kering. "Asep," suara itu keluar dari mulutnya, dalam dan berat, tapi mirip suara ibunya. "Kamu balik lagi." Asep membeku, napasnya terhenti. Ia tahu makhluk itu mainin pikirannya, tapi suara itu terlalu nyata, membawa ingatan malam kecelakaan ibunya. "Jangan dengar dia, Sari," bisiknya. Tarik adiknya ke belakang. Tapi Nyi Blorong melangkah lagi, lebih dekat sekarang.
Aku tahu salah kamu, katanya. Senyumnya melebar. Ibumu mati karena kamu. Kamu minta dia cepat, kan? Dan sekarang adikmu panggil aku. Sari menjerit kecil, tangannya mencengkeram lengan Asep. Kang, apa yang... Dia bilang, tanyanya. Matanya penuh tanya dan takut. Asep tak jawab, matanya terkunci ke makhluk itu. Ia tahu ini jebakan, tapi kata-katanya menusuk, bikin rasa bersalah yang ia kubur bertahun-tahun naik ke tenggorokan. Diam kamu! Bentaknya ke Nyi Blorong, suaranya gemetar. Makhluk itu tertawa, suaranya bergema di udara, bikin kabut bergoyang. Aku kasih keselamatan buat kamu, Asep, katanya, tangannya menunjuk ke Sari. Tinggalin dia di sini, ganti nyawa ibumu yang kamu ambil. Asep tarik napas tajam, matanya melotot. Jangan sentuh adikku, teriaknya, dorong Sari ke belakangnya. Tapi Sari malah maju, matanya penuh air mata. Kang, apa benar ibu mati karena kamu? Tanyanya, suaranya patah. Kenapa kamu gak pernah cerita? Asep menoleh ke Sari, wajahnya pucat. Bukan, gitu Sari. Aku cuma anak kecil waktu itu, katanya. Tapi kata-katanya tersendat, penuh penyesalan. Nyi Blorong tertawa lagi, melayang lebih dekat. Kasih dia ke aku, Asep. Aku bebaskan kamu dari KM91, bisiknya, suaranya sekarang. Manis, seperti bujukan. Sari mundur, tangannya gemetar. Kang, jangan dengerin dia, teriaknya, tapi matanya tak bisa lepas dari makhluk itu. Kabut di sekitar mereka mulai berputar pelan, seperti pusaran, bikin reruntuhan kecelakaan hilang dari pandangan. Asep pegang tangan Sari erat, matanya menatap Nyi Blorong. Aku nggak akan kasih dia. Pergi dari sini, bentaknya, tapi suaranya tak sekuat yang ia harap. Makhluk itu berhenti, senyumnya memudar. Kamu pilih sendiri, katanya, lalu tubuhnya melebur ke kabut, hilang seperti asap. Tapi udara jadi lebih dingin, dan Asep tahu ini belum selesai. Sari menangis pelan, tangannya masih dipegang Asep. Kang, aku takut, bisiknya. Asep tarik Sari pelan, kembali ke truk. Aku juga, tapi kita nggak boleh pisah, katanya, suaranya datar. Mereka masuk truk, kunci pintu, tapi bayangan kata-kata. Nyi Blorong masih bergema di kepalanya. Asep duduk di kursi sopir, tangannya memegang setir meski truk masih mati. Kabin terasa lembab, bau oli dan asap dari luar menyelinap masuk, bikin kepalanya pening. Sari duduk di samping, wajahnya pucat, matanya merah menatap kakaknya. Kata-kata Nyi Blorong tadi masih bergema di kepala mereka berdua, seperti radio yang tak bisa dimatikan. Di luar kabut sudah tipis, tapi keheningan yang datang malah bikin suasana lebih berat. Kang, apa benar yang dia bilang? Tanya Sari pelan. Suaranya serak seperti habis teriak lama. Ibu mati karena kamu? Asep tarik napas dalam. Matanya tertuju ke dashboard yang gelap. Ia tahu pertanyaan ini bakal datang, tapi tak pernah siap jawab. Sari, itu nggak sesederhana yang kamu dengar, katanya, suaranya pelan, penuh beban. Sari luruskan duduk, tangannya mencengkeram jaketnya sendiri. Aku nggak mau dengar alasan, Kang. Aku mau tahu bener apa enggak. Tekanannya, matanya basah. Lagi, aku lihat ibu tadi, meski cuman bayangan. Dia kayak marah, kayak kecewa. Asep tutup mata sejenak. Ingatan malam itu datang lagi. Lebih jelas sekarang. Ia lihat ibunya di kursi sopir. Tangannya gemetar pegang setir, matanya sayu, tapi tetap nyetir demi dia. Aku kecil waktu itu, Sari. Mungkin 8 tahun. Mulainya suaranya datar. Ibu capek pulang dari nganter barang ke Jakarta. Aku merengek minta cepat sampai rumah. Aku bilang aku lapar, aku ngantuk, aku nggak peduli, dia udah lelet seharian. Sari diam, matanya tak berkedip, dengar setiap kata kakaknya. Asep lanjut, tangannya menutup muka. Ibu bilang dia butuh istirahat, tapi aku nggak mau dengar. Aku bilang, cepet bu, aku mau makan. Kayak anak kecil yang nggak ngerti apa-apa. Lalu di KM91, truk dari depan datang cepat.
Ibu coba belok tapi terlambat. Aku bangun di rumput, ibu udah nggak ada. Udara di kabin jadi lebih dingin. Atau mungkin cuma perasaan Asep. Iya. Buka mata lihat ke Sari yang sekarang menangis pelan. Polisi bilang itu kecelakaan biasa. Truk lawan kabur, ibu jadi korban. Tapi aku tahu, Sari, kalau aku nggak maksa dia nyetir malam itu, ibu nggak akan mati. Katanya suaranya pecah. Di akhir, Sari hapus air matanya, tangannya gemetar. Kenapa kamu nggak pernah cerita, Kang? Aku pikir ibu mati karena sakit. Aku nggak tahu apa-apa soal KM91, katanya nadanya campur sedih dan kesal. Asep geleng pelan. Aku takut kamu benci aku. Aku takut ngaku ke diri sendiri bahwa itu salahku. Makanya aku jadi sopir truk. Lelet jalur ini lagi dan lagi, kayak nyari ibu, jawabnya. Matanya kosong ke kaca depan. Sari tarik napas, coba tenang. Kang, itu bukan salahmu. Kamu kecil, kamu nggak ngerti. Tapi sekarang aku takut. Makhluk itu tahu, dan dia mainin. Kita, katanya, tangannya menunjuk keluar, ke arah kabut yang tersisa. Asep angguk pelan. Rasa bersalah di dadanya masih berat. Aku tahu, dia pakai ibu buat jebak aku. Dia bilang kasih kamu ke dia, biar aku bebas. Ujarnya, suaranya tegas sekarang. Tapi aku nggak akan lakuin itu, Sari. Aku nggak akan kehilangan kamu kayak ibu. Sari tersenyum kecil, meski matanya masih basah. Aku juga nggak mau kehilangan kamu, Kang. Tapi aku takut ibu beneran terjebak di sini, katanya, tangannya pegang buku lusuh itu lagi. Asep lihat ke buku itu, lalu ke dashboard. Sesajen yang tadi Sari taruh sudah jatuh ke lantai. Bunga keringnya hancur, abunya berserakan. Makhluk itu bukan ibu, Sari. Dia cuma pakai wajah ibu buat takutin kita. Kita harus cari cara keluar dari sini, katanya. Tangannya coba putar kunci kontak lagi, meski tahu tak akan nyala. Tiba-tiba ada bunyi pelan dari luar, seperti daun kering digesek aspal. Asep dan Sari menoleh bersamaan ke jendela samping. Di sana, di pinggir jalan, ada sosok kecil pingsan di rumput. Baju putih, rambut pendek, mirip Sari waktu kecil. Asep tarik napas tajam, matanya membelalak. Itu kamu? Tanyanya, suaranya serak. Sari lihat ke arah yang sama, wajahnya pucat. Bukan aku, Kang. Itu kayak boneka, katanya. Tangannya mencengkeram lengan Asep. Asep lihat lagi, dan benar, sosok itu tak gerak, seperti patung kayu yang dibuang. Tapi matanya terbuka, hitam dan kosong menatap ke truk. Dia mainin kita lagi, gumam Asep. Tangannya buru-buru tarik jaketnya ke atas pundak. Jangan keluar apapun yang kamu lihat. Sari angguk cepat, matanya tak lepas dari sosok itu. Kang, aku nggak mau dia ambil aku, bisiknya, suaranya penuh takut. Asep pegang tangan. Sari, Rat, aku janji aku nggak akan biarin dia sentuh kamu, katanya, matanya penuh tekad. Tapi di dalam hati ia tahu, Nyi Blorong tak akan berhenti mainkan pikiran mereka. Asep duduk tegak di kursi sopir. Tangannya mencengkeram setir meski truk masih tak mau hidup. Sari di sampingnya, napasnya cepat, matanya tak lepas dari sosok mirip dirinya yang pingsan di rumput luar. Kabin truk terasa seperti oven dingin. Udara penuh bau oli dan sesuatu yang manis, sisa dari sesajen yang berserakan di lantai. Di luar, kabut sudah hampir hilang, tapi keheningan yang datang bikin bulu kuduk Asep berdiri. Kang, dia mau apa dari kita? Tanya Sari, suaranya kecil, tangannya memegang lengan Asep erat. Aku takut, Kang. Asep tarik napas dalam, matanya menatap kaca depan yang penuh goresan. Dia mau mainin kita, Sari. Dia tahu aku takut kehilangan kamu, kayak ibu. Jawabnya, suaranya tegas meski dadanya bergetar. Ia lihat ke sosok itu lagi, boneka kayu dengan mata hitam kosong, dan tahu itu cuma jebakan Nyi Blorong. Tiba-tiba suara mesin keras menggema dari kejauhan, bikin kabin truk bergetar pelan. Asep menoleh ke kaca samping, matanya membelalak. Lampu truk besar menyelinap. Dari sisa kabut, melaju cepat ke arah mereka.
bannya menderu di aspal. "Sari, pegangan!" teriaknya, tangannya buru-buru tarik adiknya ke samping. Tapi truk itu tak belok. Lampunya menyilaukan, klaksonnya panjang dan memekakkan telinga. Asep lihat ke depan. Tak ada jalan keluar, truk mereka mati di tengah tol. "Kita harus lari," katanya. Buka pintu cepat, tarik Sari keluar. Mereka lompat ke aspal, kaki Asep mendarat keras sampai lututnya sakit. Sari di sampingnya, tangannya masih dipegang erat. Truk besar itu semakin dekat, bannya hitam penuh lumpur, bodinya besar, seperti monster. Asep tarik Sari lari ke sisi jalan, tapi kakinya tersandung pecahan kaca dari kecelakaan tadi. Mereka jatuh bareng ke rumput basah, napasnya tersengal. "Kang, dia nggak berhenti!" teriak Sari. Matanya penuh horor lihat truk itu tetap lurus ke arah mereka. Asep bangkit cepat, tarik Sari berdiri. Ia lihat truk itu cuma beberapa meter lagi, tak ada waktu buat lari jauh. "Ke samping!" bentaknya, dorong Sari ke rumput di pinggir tol. Tapi Sari malah tarik tangan Asep balik, matanya penuh tekad. "Kang, lari kamu!" teriaknya, dorong Asep ke arah berlawanan dengan kekuatan yang tak Asep sangka. Ia tersandung mundur, jatuh ke rumput, dan lihat Sari berdiri, tegak di tengah jalan menghadap truk itu. "Sari, tidak!" teriak Asep, suaranya pecah. Ia coba bangkit tapi kakinya lelet seperti ada yang tahan. Truk itu melaju cepat, lampunya membutakan mata, dan dalam sekejap benturan keras mengguncang udara. Tubuh Sari terpental ke sisi jalan, jatuh tak gerak di rumput, darah mengalir dari kepalanya. Asep menjerit, suaranya hilang di tengah deru truk yang sekarang berhenti mendadak, mesinnya mati seperti dipotong. Ia merangkak ke arah Sari, tangannya gemetar pegang pundak adiknya. "Sari, bangun! Jangan gini!" teriaknya, air mata jatuh ke wajah adiknya yang pucat. Sari buka mata pelan, napasnya lemah. "Kang, aku selamatin kamu," bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. "Aku nggak mau kamu mati kayak ibu." Tangannya coba pegang tangan Asep, tapi jatuh lelet sebelum sampai. Asep guncang tubuh Sari, tangannya penuh darah. "Jangan tinggalin aku, Sari. Aku janji aku jaga kamu," katanya. Suaranya penuh penyesalan. Tapi mata Sari perlahan tutup, napasnya berhenti, dan tubuhnya dingin di pelukannya. Di sekitar mereka, suara kecelakaan yang tadi ramai tiba-tiba reda total. Truk besar yang menabrak Sari diam di tengah jalan, lampunya padam, seperti tak pernah hidup. Asep lihat ke sekitar, matanya buram air mata. Kabut yang tersisa hilang. Langit malam terlihat jelas, bintang-bintang kecil berkedip dingin. Lalu, dari sisi jalan, bayangan hitam itu muncul lagi, berdiri di dekat pohon besar. Nyi Blorong. Matanya merah menyala, senyumnya lebar penuh gigi hitam. "Kamu selamat, Asep," katanya, suaranya dalam dan dingin. "Hutang ibumu lunas." Asep menoleh tajam, matanya penuh amarah. "Kamu bunuh adikku," teriaknya, bangkit berdiri meski kakinya gemetar. Tapi Nyi Blorong cuma tertawa. Suaranya bergema lalu memudar. Tubuhnya melebur ke udara seperti asap. Asep jatuh lagi ke rumput, pegang tubuh Sari erat. Ia tahu makhluk itu menang. Sari mati demi dia, dan rasa bersalah yang ia pikir sudah hilang sekarang balik lagi, lebih berat dari sebelumnya. Di kejauhan, lampu mobil polisi mulai terlihat, sirin samar mendekat. Tapi buat Asep, malam ini sudah selesai dan ia kalah. Selamat dari kutukan matahari. Pagi mulai terbit di ufuk timur, sinarnya kuning tipis menyelinap lewat pohon-pohon pinggir tol Cipularang. Asep duduk di rumput basah, punggungnya bersandar ke truknya yang masih mati, tangannya penuh darah kering. Di depannya, tubuh Sari terbaring diam, ditutup kain abu-abu yang diberi petugas medis tadi. Matanya kosong menatap adiknya, napasnya pelan seperti tak percaya malam tadi benar-benar terjadi. Di sekitar KM 91, polisi dan ambulans sudah ramai. Lampu sirin berkedip merah biru, petugas berlalu lalang,
Angkat puing-puing kecelakaan yang berserakan semalam. Truk besar yang menabrak Sari berdiri diam di tengah jalan. Sopirnya tak ada, seperti lenyap begitu saja. Asep lihat ke sana. Matanya buram tapi tak ada tenaga buat tanya apapun. Seorang polisi muda mendekat, buku catatan di tangannya. "Pak Asep kan? Bisa ceritakan apa yang terjadi?" tanyanya. Suaranya sopan tapi tegas. Asep tarik napas dalam, hapus keringat di dahinya dengan lengan jaket yang lusuh. "Kami mogok semalam. Lalu kecelakaan datang tiba-tiba. Adik saya, dia tertabrak," jawabnya, suaranya datar, tak ada emosi tersisa. Ia tak bilang soal kabut, bayangan atau Nyi Blorong. Siapa yang bakal percaya? Polisi itu angguk, tulis sesuatu di bukunya. "Kami temuin beberapa kendaraan hancur. Tapi aneh, nggak ada sopir lain selain bapak yang selamat. Kabut semalam memang tebal, mungkin mereka panik," katanya, lalu lihat ke Sari. "Turut berduka, Pak." Asep cuman angguk pelan, matanya kembali ke kain abu-abu itu. Petugas medis datang, angkat tubuh Sari ke tandu, bawa ke ambulans. Asep bangkit, kakinya lelet, tapi ia paksa berdiri. "Aku ikut," katanya ke salah satu petugas, suaranya serak. Di dalam ambulans, Asep duduk di samping tandu, tangannya pegang tangan Sari yang sudah dingin. Ia ingat kata-kata terakhir adiknya, "Aku selamatin kamu, Kang." Rasa bersalah yang dulu ia rasakan buat ibunya, sekarang bertambah berat, bercampur penyesalan yang tak akan hilang. Tapi ada sesuatu yang lain, lega kecil yang ia benci akui. Ia selamat. Malam itu tak ambil nyawanya. Ambulans melaju pelan. Tinggalkan KM91 yang sekarang terlihat biasa saja di bawah sinar matahari. Asep lihat keluar, ke pohon besar tempat Nyi Blorong muncul tadi malam. Tak ada apa-apa di sana sekarang, cuma rumput dan aspal kosong. Tapi tiba-tiba ada bisikan, samar di telinganya, pelan seperti angin. "Aku maafin Kang," suara itu bilang, mirip suara Sari. Asep menoleh cepat ke tubuh Sari, tapi adiknya tetap diam, tak gerak. Ia tarik napas tajam, matanya basah. "Sari," bisiknya, tapi tak ada jawaban. Lalu dari sudut matanya, ia lihat bayangan ibunya berdiri di pinggir jalan. Baju putih, lusuh, rambut basah. Ia tersenyum kecil, lalu hilang seperti kabut yang tersapu angin. Petugas di depan menoleh bingung. "Bapak bilang apa tadi?" tanyanya. Asep geleng pelan. "Enggak apa-apa," jawabnya, hapus air mata dengan lengan. Ia tahu itu pesan terakhir dari Sari atau ibunya, atau mungkin keduanya. Kutukan yang Nyi Blorong bilang sudah lunas, tapi bayarannya terlalu mahal. Ambulans sampai di rumah sakit kecil di Purwakarta. Asep turun, bantu petugas bawa tandu ke kamar mayat. Ia lihat wajah Sari sekali lagi sebelum kain ditutup, wajah yang tenang meski penuh luka. "Makasih Sari," bisiknya, suaranya tenggelam di suara langkah petugas. Hari itu Asep pulang ke Cianjur dengan mobil polisi. Truknya ditinggal di bengkel tol. Di rumah ia duduk di kursi kayu tua, matanya kosong ke dinding. Ia ambil kunci truk dari saku, lihat lama lalu buang ke laci. "Aku udah selesai sama tol," gumamnya, suaranya tegas. Ia tahu, ia tak akan nyetir lagi, tak akan lelet KM91 lagi. Malam harinya, Asep tidur di ranjang kecilnya pertama kali dalam bertahun-tahun tanpa mimpi buruk. Tapi di luar angin bawa bau samar bunga layu, dan di kejauhan KM91 tetap diam menanti orang lain yang tersesat. Asep selamat, tapi ia tahu tempat itu tak pernah benar-benar pergi. Cerita ini tamat, selesai sampai di sini. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.